Sebelum kita mulai, mari kita mendoakan orang tua kita, khususon kita doakan juga siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Kita doakan juga siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan dan ketabahan. Dan wabil khusus mari kita bermunajat senantiasa pagi menuju siang hari ini kita dimudahkan untuk mendapatkan aliran pengetahuan, kesadaran dan hikmah. Pikirannya tidak terlalu sibuk, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arini al-ahsya'a kama hiya. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ibu dan Bapak, semoga udah nggak terlalu overthinking ya, nggak terlalu loncat depan belakang, dan kita sama-sama mengosongkan untuk kita sama-sama mengisi yang saya rasa komunitas kita ini adalah komunitas bertumbuh bersama ya. Jadi kita siap untuk menerima hal-hal baru, kita siap untuk menerima sesuatu yang bertumbuh, dinamis dan tidak pernah lelah untuk belajar. Setuju Ibu Bapak? Ngomong-ngomong, rekaman-rekaman ditonton nggak ya? Ditonton ya. Jadi ingat-ingat kita lagi mau bahas apa sekarang? Kita akan bahas Isra Miraj part 3 hari ini ya. Seperti biasa saya akan review dulu sedikit, kita akan tambah lagi dan lebih kepada pemahaman supaya kita juga bisa lebih masuk kepada esensi-esensi yang dilakukan gitu intinya. Baik. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah, saya ini sebenarnya tabel ini udah pernah dibagi ya. Ini untuk memudahkan kita aja, untuk kita bisa tahu level consciousness kita. Jadi mudah-mudahan tabel ini juga jadi satu acuan kita supaya kita mulai menjadi lagi. Karena yang terpenting itu adalah kita tahu kita lagi ada di level mana dalam saat ini dalam konteks yang namanya perasaan gitu intinya. Karena kita udah bahas mengikro itu adalah mengobservasi, dan yang paling penting untuk diikro itu bukan yang di luar tapi yang di dalam. Karena hari ini Ibu Bapak maaf ya, banyak banget orang membohongi perasaannya gitu Ibu Bapak, itu ya, nggak kenal sama perasaannya dan akhirnya ya balik lagi banyak orang hari ini menghidupi hidup orang lain daripada hidupnya sendiri gitu intinya, sehingga kehilangan keautentikan misalkan, atau terlalu overthinking terhadap faktor eksternal gitu ya. Ini nanti kita akan pakai ulang-ulang. Oke, sebelum ke sini kita review dulu sedikit Ibu Bapak, kita review dulu sedikit. Kemarin kita udah bahas ya Ibu Bapak, Isra artinya apa Bu Pak? Isra artinya apa? Nah ini diam-diam gini nih curiga nih. Ya, Isra itu artinya perjalanan atau journey, atau kita sebut sebagai perjalanan. Oke. Mi'raj dikit ya supaya kita enak nih sekarang. Mi'raj itu artinya apa? Naik. Oke. Berarti kita memahami dulu bahwa Isra Mi'raj ini sesuatu perjalanan yang penting, karena di surat 17 ayat 1 itu diperintahkan atau itu dibagi, itu disematkan kepada hamba gitu kira-kira. Ya, makanya di 17 ayat 1 itu diperjalankan hamba. Ya, jadi salah satu hal yang paling penting dalam konteks Isra Mi'raj ini nanti outputnya itu namanya jadi sholat gitu. Ya, jadi nanti kita ngerti. Supaya kalau kita bicara dalam konteks sholat, tidak hanya berhenti sholat dalam konteks yang namanya fisik gitu. Ya, karena sholat fisik itu namanya ritual, tetapi sholat esensi itu bukan hanya dalam konteks ritualnya, tapi dalam konteks spiritualnya gitu. Ya, nah yang menarik adalah kalau kita bicara dalam konteks Isra Mi'raj, kalau kita berbicara dalam konteks yang namanya perjalanan naik, Ibu Bapak pernah dengar nggak Nabi Muhammad naik ke langit ke-7? Pernah dengar nggak? Kira-kira kemana tuh naiknya? Atau gini deh, Ibu Bapak kalau dengar kata langit, nunjuknya kemana? Itu mah langit-langit. Nah, pasti naik langit gitu, betul nggak? Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau naiknya ke sana,
naiknya ke atas, jangan lupa bahwa dalam perspektif Quran, surat 30 ayat 58, surat 18 ayat 54, surat 2 ayat 25 misalnya, atau 25-26 lah, itu dibilang bahwa di dalam Al-Quran itu penuh dengan perumpamaan. Penuh dengan apa? Perumpamaan. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks yang namanya perumpamaan, pasti memiliki makna yang lebih dalam dari apa yang kita ketahui secara literer gitu kira-kira. Nah, contoh ya, kita bahas dulu tentang konteks yang namanya perumpamaan gitu. Contoh-contoh. Allah menciptakan, Allah itu kalau kita bicara dalam konteks, aku kata Allah ya di dalam Al-Quran di surat 230 misalnya, aku hendak menciptakan khalifah di muka bumi. Betul Bu, Pak? Oke. Aku yang menciptakan langit dan bumi. Oke. Berarti kalau kita bicara ada kata-kata langit, di situ lawan katanya, kalau boleh kita bicara pakai lawan kata langit itu adalah bumi. Pertanyaannya, ketika kita bicara bumi, banyak yang langsung berpikir bumi itu nama planet yang namanya bumi. Padahal penamaan planet itu jauh sesudah Al-Quran ada gitu intinya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah, kalau Nabi Muhammad naik ke langit, pertanyaan utamanya itu kemana gitu. Itu satu. Dan ketika apa yang dilakukan Nabi Muhammad pasti contoh juga buat kita, betul nggak Bu, Pak? Karena kalau Nabi Muhammad melakukan, ketika ada ati Allah wa ati Rasul, intinya adalah bagaimana mengikuti apa yang dilakukan gitu. Nah, Ibu Bapak maaf ya, segala bentuk apapun yang nyampe ke kita, mau itu dari omongan orang, mau itu dari buku, mau itu dari apa, semuanya bentuknya adalah informasi. Betul nggak Bu, Pak? Oke, sekarang saya tanya, informasi itu pasti benar nggak kira-kira? Hah? Informasi itu pasti benar nggak kira-kira? Berarti ketika ibu bapak diberikan informasi, sudah menjadi kebenaran atau belum? Belum. Pertanyaan, kita akan membuat informasi ini menjadi kebenaran setelah apa? Hah? Setelah? Contoh. Saya misalnya punya kue, ibu dan bapak, kue ini enak. Ini enak beneran atau ibu bapak baru dapat informasi? Mau tahu ini enak gimana caranya? Dicobain. Betul? Berarti Quran didesain untuk didengerin, untuk dibunyikan, atau untuk dicobain? Tiga-tiganya, didengerin iya, dibunyiin iya, dirasain juga iya. Betul? Karena kalau kita rajin dengar Quran, udah tahu kebenaran belum? Udah tahu kebenaran belum? Belum, baru tahu informasi. Ya, ketika kita membunyikan, baru membunyikan informasi. Tetapi ketika Al-Baqarah 234 mengatakan zalikal kitabu la raiba fi hudalil mutakin, tidak ada keraguan kalau kamu sudah benar-benar jadi takwa. Salah satu pemaknaan takwa adalah mengalami langsung gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti ibu dan bapak kita penting untuk berhati-hati terhadap informasi nggak? Iya, karena apa yang didengar belum menjadi kebenaran sebelum kita mengalaminya langsung gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Yang jadi bahaya dalam tanda petik, kalau yang ngomongnya figur otoritas didengerin informasinya langsung diiyahin tanpa yang namanya mengalami. Akhirnya jadi berantem kepada sesuatu yang nggak dicobain. Pokoknya katanya berantem dalam wilayah yang namanya konsep. Betul nggak Bu, Pak? Karena jangan lupa, yang nyampe ke kita semuanya pasti bentuknya adalah tafsir. Sip? Termasuk ibu bapak, saya ulang-ulang, ibu bapak jangan percaya omongan saya. Karena saya tidak ingin memberikan kepercayaan, saya nggak pengen dipercaya, tapi kita berdiskusi, berdialektika untuk menambah pengetahuan. Ketika itu dilakukan, ibu bapak mengalami langsung, di situ baru kita bisa ngomong shadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Kenapa? Aku mengalami langsung. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Pertanyaan,
Kita ini lebih banyak diisi informasi atau lebih banyak diisi informasi yang sudah dialami? Yang mana Bu, Pak? Gitu. Sip ya. Makanya kita banyak dengar kisah, banyak dengar dongeng, banyak dengar cerita, banyak dengar apapun, penuh informasi. Saya pakai analogi gini Bu, boleh jadi kita obesitas pengetahuan, tapi tidak memiliki pengalaman gitu kira-kira. Ditanya segala tahu, ditanya segala keluar dalilnya, keluar apanya. Tetapi kalau itu hanya dalam bentuk yang namanya informasi yang numpuk di sini, itu akan sulit untuk membuat kita menerima konteks yang namanya kehidupan gitu. Itulah kenapa pengetahuan itu penting, tetapi mengamalkan dan melakukan pengetahuan itu yang paling penting. Karena begitu tahu tapi tidak menjadi pengalaman, kita belum mengalami langsung gitu. Makanya Quran selalu bilang di surat 61 ayat 2 dan 3, kaburomaktan indallahi antakulu malataf'alun. Amat besar kebencian Allah, kamu mengatakan sesuatu yang kamu nggak ngalamin langsung gitu kira-kira. Sip? Oke? Ibu bapak lemes gini ya, oke nggak ini? Ibu bapak udah sarapan belum? Oh lagi puasa ya? Ya oke. Ya, jadi disitulah kita penting menggunakan akal. Ibu bapak tumbuhan dikasih kelebihan akal nggak sama Allah? Binatang? Nggak. Satu-satunya makhluk, quote and quote ya, yang punya kelebihan dalam hidup yang diberikan akal, itulah kenapa manusia diciptakan the best. Cuman kalau akalnya nggak dipakai, ya itu tadi, kita tidak bisa atau kita tidak memiliki kemampuan memfilter informasi, akhirnya jadi numpuk di sini gitu. Ibu bapak maaf ya, ini kaitan sama sholat nih. Beberapa minggu lalu kalau nggak salah, saya talk show sama satu psikiatri. Psikiatri ini ngomong gini ke saya, Kang, pasien saya banyak banget yang sholatnya rajin, tapi anxiety, stres dan depresi hidupnya gitu. Sekarang saya tanya ibu bapak, maaf ya, kira-kira kalau orang sholatnya benar, bakal anxiety nggak Bu Pak? Overthinking nggak kira-kira? Nah, ibu bapak suka overthinking atau sering overthinking, yang mana? Padahal rajin sholat, betul nggak Bu Pak? Nah, berarti jangan-jangan ada dikotomi antara sholat secara ritual tapi tidak menyatu dengan diri yang esensial gitu kira-kira. Ya. Sehingga maaf nih, seakan-akan ada keterpisahan antara ibadah ritual dengan hidup, ibadah-ibadah sendiri, hidup-hidup sendiri gitu. Yang akhirnya yang menjadi sebuah currency atau penilaian orang ini soleh atau tidak dilihat dari gerakan sholatnya gitu. Padahal belum tentu, dan ini sudah terbukti, orang yang sholatnya rajin belum tentu batinnya tenang. Sekarang saya tanya ibu bapak, maaf, kejernihan pikiran, kejernihan pilihan dalam memilih sesuatu, kira-kira akan lebih baik ketika batin tenang atau batinnya lagi chaos Bu Pak? Lagi tenang. Sementara ketika sholat itu membuat batin tidak tenang, jangan-jangan kita tidak melakukan yang namanya mi'raj gitu kira-kira. Nah jadi pertanyaan yang paling dalam lagi adalah, boleh jadi kita terlalu sibuk dengan ibadah yang ritual, ibadah di aku 4, nanti saya ulang, tapi lupa bahwa banyak bagian di dalam diri kita yang justru jauh lebih esensial daripada yang tertampak gitu. Sampai sini oke? Oke? Ibu bapak kita bisa ngelihat orang sholat nggak? Iya nggak bisa, yang kelihatan gerakannya. Betul nggak? Karena sholat itu artinya terhubung kepada Allah. Sholat itu bukan terlihat tapi terasa. Karena kenapa? Ibu bapak bisa ngerasain nggak kalau ibu bapak lagi dekat sama orang yang batinnya tenang sama batinnya chaos, bisa ngerasain nggak kira-kira? Bisa. Dan nanti kita akan mengerti, tampakan luarnya tenang banget tapi di dalamnya lagi sibuk gitu. Bisa begitu nggak Bu Pak? Gitu intinya. Sip ya. Jadi nanti kita akan mengerti konteks perjalanan Isra Mi'raj yang outputnya sholat ini. Ya saya rasakan kita udah ulang-ulang ya pelajari ini. Bukan hanya berbicara dalam konteks yang ruang dan waktu 5 kali gitu kira-kira.
Karena yang 5 kali hanyalah jembatan untuk menuju kepada yang lebih esensi. Maka Quran selalu mengatakan mendirikan sholat. Ingat ya pembahasan kita kemarin. Berarti kalau mendirikan sholat ada sesuatu yang berdiri di situ gitu. Nah ya, itu satu. Yuk, kita pemanasan dulu ya ibu bapak ya. Sip ya, supaya nanti masuk ke topik sekarang hari ini lebih enak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita balik nih. Aduh maaf nih saya ulang-ulang ini supaya makin nancep gitu ya. Supaya makin paham, makin ngerti gitu. Allah itu kan sumber nih. Ini. Bapak sadar nggak? Kita ketika lahir ke muka bumi, kita banyak diinstal, banyak dikorelasikan dengan sesuatu yang namanya identitas gitu. Betul nggak? Kalau sekarang ditanya, siapa sih Anda? Ibu bapak akan jawab apa? Diem gini sih. Nah, nama itu ibu dan nama itu sejatinya kita atau nama dari aku? Berarti kalau kita menjawab nama itu adalah bukan yang sejati tapi yang sudah diasosiasikan, betul nggak? Yes. Kamu gimana nih? Oh iya kerjaan saya. Kita bisa menjawab aku adalah namaku, aku adalah pekerjaanku, aku adalah status sosialku, aku adalah ibunya siapa, aku adalah anaknya siapa. Semua yang kita jawab jangan-jangan asosiasi yang ditempelkan kepada aku. Betul nggak Bu Pak? Yes. Berarti aku yang sejati yang mana? Yang tidak ada asosiasi. Makanya kenapa kata aku itu kata yang sangat esensial. Makanya ketika di surat 20:14 ingatlah aku. Coba ingat-ingat lagi, kamu yang belum terasosiasi sama apapun, kamu itu siapa sih? Gitu kira-kira. Karena kita udah terlalu lama pakai nama, udah terlalu lama pakai jabatan misalnya, udah terlalu lama pakai identitas, menganggap bahwa nama, jabatan, identitas itu aku gitu. Contoh. Ibu bapak pernah nggak namanya dijelekin sakit hati? Pernah nggak? Ini kok kayak sering ya jawabannya? Pernah nggak? Padahal yang dijelekin aku atau namaku. Berarti kalau yang dijelekin namaku, akunya dijelekin nggak kira-kira? Kenapa sakit hati? Gini deh yang paling kerasa. Ibu bapak pernah nggak anaknya dijelekin ibunya yang sakit hati? Pernah nggak? Betul? Berarti kita terasosiasi dengan sesuatu yang kita anggap bahwa itu adalah aku, gitu kira-kira. Makanya nanti innani anallah, aku ini adalah Allah. Maka kalau kita masih bicara Allah, dia, engkau, nya, masih di sana tuh. Ada nggak orang yang doa, kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas. Jadi Allah ada di mana? Betul nggak? Berarti masih ada jarak. Ya nggak apa-apa sih. Untuk tahapan-tahapan awal, oh Allah di langit ketujuh, Allah di mana, Allah di mana. Kayak Allah tuh diem di mana, nongkrong di mana, ngeliatin kita, kan nggak begitu Bu Pak. Betul nggak? Makanya disebutkan bahwa Allah itu meliputi. Kalau Allah meliputi, ada sesuatu di luar Allah nggak kira-kira? Nggak ada lah. Air yang meliputi ikan, maka ikan nggak mungkin ada di luar air, kecuali digoreng sih. Tapi maksud saya adalah ketika si ikan terlalu lama ada di air, dia lupa dia diliputi oleh air gitu. Ya, nah sekarang saya tanya ibu bapak. Kalau Allah meliputi kita, bisa nggak hamba menjauh dari Allah? Hah? Bisa nggak? Sementara sekarang ada kata-kata berjalan mendekat kepada Allah. Bagaimana mau mendekat kepada Allah kalau Allah sesuatu yang paling dekat? Betul nggak Bu Pak? Yes. Nah, kenapa saya cerita ini semua? Supaya lebih menyadari bahwa perjalanan Allah ini adalah bukan perjalanan geografis yang membutuhkan kilometer, yang membutuhkan waktu, ruang dan seterusnya, tetapi concernnya adalah perjalanan langit, gitu kira-kira. Ibu bapak pernah nggak merasa jauh dari Allah? Pernah nggak? Nah, sekarang saya tanya, Allah dekat atau dekat banget? Tapi kenapa merasa jauh?
Ya lagi mabuk, bagus tuh jawabannya, betul. Jadi ibu bapak lebih sering mabuk, lebih sering sadar, yang mana? Makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Berarti urusan ini, urusan antara aku sadar atau aku mabuk, udah itu aja. Ya, mana yang sering dilatih, kita pasti jagoan di situ. Contoh. Sip, satu ya. Ibu bapak masih ingat ya, Allah kita analogikan aku satu. Karena dia adalah sumber. Berarti sumber saya, sumber ibu-ibu, sumber bapak-bapak, sumbernya sama nggak? Sama. Makanya innalilah. Sip. Si aku satu terpercik menjadi aku dua. Ini namanya ruh. Berarti kita adalah tetesan dari lautan yang satu. Betul nggak Bu, Pak? Sip. Ketika terpercik lagi karena mau melakukan perjalanan di sini, dikasihlah aku tiga yang namanya jiwa. 1, 2, dan 3 dikemas dengan aku 4 yang namanya jasad. Pertanyaan. Simpel aja ya. Yang tertampak dan yang tidak tertampak lebih banyak yang mana Bu, Pak? Yang kelihatan dan yang nggak kelihatan lebih banyak yang mana? Nggak kelihatannya. 1, 2, dan 3 itu nggak kelihatan begini gitu. Sip ya. Makanya di Al-Baqarah ayat 2 dibilang ayat 3, yu'minuna bil goib. Orang yang beriman kepada yang goib. Goib itu apa? Yang tidak tertampak. Tidak tampak bukan berarti nggak ada. Sampai sini oke? Ini sampai sini oke? Berarti 1, 2, 3 goib nggak? Goib nggak? 1, 2, 3 ada di dalam diri kita nggak? Jadi kita ini mayoritas porsi terbesarnya goibnya atau kelihatannya? Jadi ibu bapak sebenarnya makhluk apa? Nah gitu. Betul nggak? Maksud saya, kalau kita ngelihat orang, jangan langsung menilai. Kenapa? Yang kita nggak tahu lebih banyak daripada yang kita tahu, gitu loh Bu, Pak. Berarti kalau saya menilai aku 4-nya secara langsung dan melakukan judgement, penilaian, lupa bahwa ada hal yang banyak hal yang kita nggak tahu tentang siapa yang kita lihat, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Pertanyaan. Aku 4 kita beda-beda nggak? Ih kok diem gini sih? Seruangan ini aku 4-nya beda-beda nggak? Jadi ada yang di sini boleh nggak? Ada yang di sini boleh nggak? Ada yang gini boleh nggak? Gini boleh nggak? Nah yang diributin justru yang paling kecil gitu loh Bu, Pak. Kunut nggak kunut berantem. Di sini ribut. Padahal esensi sholat itu tidak terletak hanya di aku 4. Karena kenapa? Aku 4 hanyalah sarana kegoiban 1, 2, dan 3 untuk melakukan eksistensinya, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Maka di surat 49 ayat 13, saya mau baca dari 10 dulu ya Ibu Bapak ya. Saya bacain boleh Ibu Bapak? Boleh ya, supaya ini jadi pembelajaran awal kita. 49 itu surat Hujurat, saya bacain secara detail, jadi kita buka Quran sedikit. 49 ayat 10. Coba perhatikan baik-baik kalimat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dengerin kalimat ini baik-baik. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Orang-orang apa Bu, Pak? Mukmin itu orang yang apa? Hah? Mukmin. Mukmin itu orang yang iman atau orang yang Islam? Iman. Orang yang iman pasti Islam nggak? Orang yang orang yang KTP-nya Islam pasti beriman nggak? Belum tentu. Berarti mukmin ada di aku 4 atau di aku 3? Ada pada dirimu, pada identitasmu, atau pada jiwamu? Jiwa di sini. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Tapi perbedaan ada di mana? Di aku 4. Maka keimanan tidak terletak pada identitas KTP-mu, tapi keimanan terletak pada jiwamu, gitu. Contoh.
Ibu bapak maaf ya. Aku 4-nya KTP-nya Islam, tapi jiwanya bisa nggak Islami? Bisa. Sip. Jadi sekarang kalau ibu bapak saya KTP-nya Islam, jiwanya belum tentu tenang gitu bu, Pak. Karena ketenangan Islam tidak terletak pada KTP, tapi terletak pada jiwa. Makanya Quran ngomong, sesungguhnya orang yang mukmin itu bersaudara. Kita udah bahas ya. Mau Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, mau orang Cina, mau orang Sunda, orang Batak, semua narik udara yang sama nggak bu, Pak? Ya kita semua satu udara, saudara, gitu kira-kira. Berarti kalau kita sibuk ngurusin perbedaan di KTP, sibuk ngurusin perbedaan di Aku 4, jangan-jangan pandangan kita kurang mendalam, pandangan kita kurang memahami dalam konteks esensi, kita sibuk dengan sesuatu yang tertampak gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Jadi ibu bapak maaf ya, begitu ibu bapak ngelihat orang, ingat ada 4 layer yang kita lihat. Aku 4-nya ini kelihatan, aku 3-nya jiwanya, aku 2-nya percikan. Minimal ibu bapak nggak usah jauh-jauh ke aku 1 aja. Ibu bapak saya sadar kalau yang aku lihat adalah aku 2-nya, bahwa di dalam dia ada percikan Allah, di dalam aku ada percikan Allah, maka dia dan aku sumbernya sama, saudara, gitu kira-kira. Kira-kira ibu bapak kalau ngelihat Allah percikannya di dalam siapapun, mau ngejelekin orang ini nggak kira-kira? Enggak. Berarti ibu bapak waktu ngegosipin orang, ngejelekin orang, lagi ngejelekin aku 2-nya nggak sebenarnya? Makanya di sini sakit pasti gitu. Oke sampai sini? Sip ya? Tapi dorongan-dorongan ego di Aku 4 yang pengen komen, ngejelekin apa dan lain-lain, karena udah menjadi habits, kita lupa bahwa di dalam dia ada Aku 2, di dalam aku ada Aku 2 gitu kira-kira. Sampai sini clear? Sip? Oke? Berarti bersaudara nggak kira-kira? Sip. Makanya jangan gini lah begitu, kan masih ada loh ibu bapak mau nolong, ditanya dulu, ibu agamanya apa, masa gitu? Kita disuruh nolong sesama agama atau serahmatan lil alamin? Yang mana bu? Iya. Sip ya? Sampai sini oke? Oke? Berarti identitas, agama, suku, bangsa, ras, itu semua adalah identitas, bukan diri kita yang sejati. Tapi kalau ininya kencang banget, nanti menutup jiwa, menutup ruh. Maka orang yang ego kelompoknya tinggi, ininya kencang banget, dia nggak peduli aku 3, aku 2, yang penting kelompokku lebih baik dari dia gitu. Oke? Sip. Nah, lanjut. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu. Jadi kalau orang mukmin, bawaannya pasti pengen memberikan kedamaian. Urusannya itu bukan ngomporin jadi panas, bukan bikin kisruh, tapi nature-nya adalah mendamaikan. Makanya ibu bapak selesai sholat, salam kanan salam kiri nggak? Berarti selesai sholat ketika saya mendamaikan ke kanan, mendamaikan ke kiri. Pertanyaannya gimana mau damai bagi kanan kiri, tapi kitanya belum damai ke dalam diri sendiri gitu kira-kira. Makanya kalau kita mau bertamu, mau ngapain, kan ada gini ibu pak, assalamualaikum, betul nggak bu pak? Itu kan bukan ciri khas orang Islam, bukan. Tapi itu kesadaran bahwa assalamualaikum, saya datang membawa kedamaian. Tapi karena udah di Aku 4 menjadi habit, assalamualaikum, udah aja. Jadi kayak password gitu bu, pak. Waalaikumsalam, dah. Nggak ingat namanya gitu. Kewajiban, betul. Lucunya begitu assalamualaikum, ngegosipin orang coba. Udah ya, cukup dulu ngegosipnya ya, Assalamualaikum. Udah akan aneh ya. Gitu. Padahal si esensinya tidak terletak pada kata-katanya, tetapi kesadaran untuk damai. Nah, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nih, 11-nya bu pak. Coba. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang apa? Ibu bapak beriman nggak? Oh insya Allah sih. Hah? Alhamdulillah. Gini. Besok di bulan Ramadan yang disuruh puasa orang yang KTP-nya Islam atau yang beriman? Beriman. Apa sih ciri orang beriman ibu bapak?
Nah, lupa lagi nih, lupa lagi. Menjauhi larangan, menjalankan. Nah, itu mah takwa, beda. Nanti. Bukan, orang yang beriman adalah orang yang jiwanya tenang. Karena iman itu satu akar kata dengan aman. Aman itu artinya feel safe and secure. Jiwanya merasa tenang. Sip ya. Makanya kalau jiwanya jarang tenang, nggak iman namanya. Maka dalam ketenangan iman, menurut perspektif dari Mula Sadra misalnya, orang yang jiwanya bisa tenang karena dia diisi oleh pengetahuan. Berarti ibu bapak maaf ya, kalau jiwanya jarang tenang berarti kurang pengetahuan. Berarti menambah pengetahuan membawa kita menuju jiwa yang lebih tenang. Kenapa? Karena pengetahuanlah kita jadi banyak mengetahui dan memahami gitu kira-kira. Jadi kalau jiwa lagi kurang tenang ibu bapak, itu sinyal ditambah pengetahuan. Sampai sini oke? Clear? Clear. Berarti kalau kamu jiwanya tenang, maka orang beriman tuh ciri-cirinya satu ibu bapak. Kalau dia jiwanya tenang, pasti ingin menenangkan yang di luar. Kalau jiwanya aman, pasti ingin mengamankan sama yang di luar. Udah gitu aja. Sip ya. Dan maaf nih, ketenangan jiwa tidak ditentukan oleh KTP-mu apa, gitu kira-kira. Ketenangan jiwa nggak ada kaitannya dengan KTP yang urusannya agama, religion, suku, bangsa, ras, identity. Tidak. Maka nanti kita akan mengerti KTP-nya Islam, tapi penting juga memiliki jiwa atau value yang Islam. Sampai sini oke? Wah, ini udah beriman nih, kayaknya tenang banget, jadi nggak ngejawab ya. Oke ya, ibu bapak ya. Nah, lanjut. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang jiwanya tenang. Ya. Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Ayo, gimana Bu, Pak? Ada nggak orang yang rajin sholat, rajin puasa, kerjaannya ngolok-olok mulu? Ada nggak Bu, Pak? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja, ada. Berarti belum dapat ketenangan. Oke? Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan itu. Dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Betul nggak Bu, Pak? Nah, Ibu Bapak sekarang kalau ngelihat komen-komen di sosial media nih ya, ini ayat-ayat ini yang jangan ngolok-olok terjadi banyak di situ nggak kira-kira? Iya, profil picture-nya solehah banget, ayat-ayat isinya, tapi kalimat-kalimatnya buah Bu, Pak. Sadis banget gitu. Ya, artinya apa? Tidak terletak pada identity, tetapi pada jiwa. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti kalau saya mengolok, kita sempit pandangannya, cuman ngelihat aku empatnya gitu. Dan sorry to say, kalau orang cuman ngelihat aku empatnya, dia mungkin sudah sholat yang 5 waktu, tapi dia belum tentu mi'raj naik ke langit. Nanti kita akan ngerti ini maksudnya. Sampai sini oke? Sip? Oke? Oke. Lanjut. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah fasik setelah beriman, dan orang-orang yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. 12-nya Bu, Pak. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Dari apa Bu, Pak? Ngelihat dikit kayaknya. Nah udah tuh kayaknya. Tetangga beli mobil baru kayaknya gitu. Ada orang gini kayaknya. Berprasangka nggak tuh? Kalau orang beriman berprasangka nggak Bu, Pak? Berarti ibu bapak saya kalau lagi julid lagi apa, ingat lagi jauh dari iman. Ibu bapak maaf saya mau nanya, orang beriman pasti takwa nggak? Belum tentu. Jadi ibu bapak maaf nih ya,
Jangan-jangan beriman aja jauh, apalagi mau jadi orang takwa, tapi ngerasa paling surga gitu Bu, Pak. Kan aneh. Ya. Nah, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu akan menjadi dosa, akan menjadi penyesalan. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ayo Bu, Pak. Ini kalau ngelihat orang salahnya mulu, kurangnya mulu gitu misalnya. Itu pasti hatinya atau jiwanya pasti nggak tenang. Dan janganlah di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu ada yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Dapat ya pesannya Ibu Bapak ya. Jadi maaf nih, ritual yang tidak berdampak kepada pembersihan jiwa itu baru sholat namanya, belum mendirikan sholat. Maka ada 2 poin penting yang kita bahas 2 pertemuan yang lalu. Ada mendirikan sholat, ada sholat. Jadi jangan-jangan kita sibuk sama yang ritual 5 kali, tapi lupa dalam pembenahan jiwa gitu kira-kira. Kan orang tua tuh banyak yang nanya ke anaknya gini, "Nak, udah sholat belum?" Mindsetnya yang gerak-gerak ini udah dikerjain atau belum. Tapi maaf ya Ibu Bapak ya, care terhadap jiwa anaknya jarang yang nanya, "Nak, hari ini udah maafin orang belum? Hari ini kamu udah bermanfaat apa? Hari ini kamu udah berbuat kebaikan apa? Hari ini kamu sabar nggak? Hari ini kamu nolong orang nggak?" Karena justru output dari yang 5 kali ini intinya adalah bagaimana jiwa ini lepas dari yang namanya jiwa-jiwa pada frekuensi rendah gitu kira-kira. Oke Bu, Pak? Sip? Ini oke Ibu Bapak? Dapat ya? Nah, kalau gitu sekarang pertanyaannya, contoh, keseharian yang paling sering sholat itu aku 1, aku 2, aku 3 atau aku 4? Yang mana Bu, Pak? 4 udah fix. Allahu Akbar, wudu, assalamualaikum, dah aja. Ya. Ibu Bapak ada nggak yang gini? Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, ada kayak begitu? Nah, berarti aku 3-nya kemana-mana. Betul nggak? Jasadnya sholat, tapi jiwanya nggak ikut sholat. Maka nanti kita ngerti, aku 4 itu disuruh tumakninah, aku 3 itu disuruh khusyuk. Antara khusyuk dan tumakninah nggak bisa dilepasin. Antara syariat dan hakikat nggak bisa dilepasin. Antara 5 waktu dan hakikat nggak bisa dilepasin. Maka Quran bilang, masuklah pada yang keseluruhan, gitu kira-kira. Oke sampai sini? Oke? Berarti Ibu Bapak maaf ya, kepentingan sholat itu untuk jasad kita atau untuk jiwa kita? Dua-duanya kan tadi ini dua-duanya. Yang satu jasadnya tumakninah, jiwanya khusyuk. Ibu Bapak maaf ya, karena saya salah satu korban sih sebenarnya. Ketika orang tua nyuruh anaknya sholat tapi menyakiti jiwanya, tapi melukai jiwanya, bisa jadi trauma nggak Bu, Pak? Yes. Nyuruh dengan kekerasan, menakutkan, ketakutan, yang membuat kata-kata sholat itu justru menyeramkan bagi jiwanya. Yang akhirnya apa? Disadari atau tidak, banyak yang enggak. Pokoknya mengerjakan gini, nggak penting jiwanya mau gimana. Yang penting aku sudah menggugurkan kewajiban. Kenapa? Karena aku takut. Bisa begitu nggak Bu, Pak? Yes. Ya, jadi maksud saya Ibu Bapak, yuk luaskan pandangan kita. Urusan sholat itu bukan titik beratnya hanya yang di 5 ini, gitu kira-kira. Jangan sampai kita nyuruh sholat yang aku 4 tapi melukai aku 3 anaknya, gitu kira-kira. Sehingga sorry to say, sesaat itu dilakukan hanya dalam konteks yang namanya ritual, jiwanya nggak bertumbuh. Contoh, maaf ya, ada nggak orang yang sholatnya rajin tapi korupsi, Bu? Ada nggak? Jangan banyak, ada aja, ada. Kenapa coba? Raganya tumakninah, jiwanya nggak khusyuk. Betul? Udah gitu karena punya informasi ini didongengin gitu. Nggak apa-apa lah korupsi, nanti tinggal umroh, habis dosanya, datang lagi korupsi lagi gitu. Betul nggak Bu, Pak? Sehingga sekali lagi
Once kita tidak melihat keseluruhan ini, maka kita akan hanya partikular gitu. Ya. Iya kan gitu yang diyakini ya. Betul nggak? Kan ya nggak gitu juga ya. Iya. Karena kalau itu semua hanya dilakukan dalam bentuk ritual, ya balik lagi. Gitu. Ibu bapak, by the way, kalau kita ngerjain sesuatu ibadah, pengen dapat sesuatu, ikhlas nggak ngerjainnya? Enggak. Sholat lah kenapa? Biar pahalanya banyak gitu. Ya kalau itu anak TK SD bolehlah. Tapi kalau kita mulai masuk kepada keikhlasan, bahkan yang 5 waktu pun bukan keharusan, tapi keperluan. Saya perlu. Oke Bu, Pak? Sampai sini oke? Maka kalau kita bicara dalam konteks perilaku kita yang dikatakan dosa, itu akan membuat jiwanya kotor nggak Bu, Pak? Iya. Sekarang saya tanya, kalau jiwanya kotor, yang dibersihin tubuhnya, jiwa bersih nggak? Enggak. Yang jangan-jangan mau sholat, mau umroh, cuman urusan fisik gitu kira-kira. Makanya dalam perspektif tasawuf, kenapa hal yang paling penting untuk masuk kepada pemahaman ruh, itulah yang disebut tazkiyatun nafs. Membersihkan jiwa. Sampai sini oke? Contoh. Bagus Bu, pertanyaannya bagus, menarik. Contoh. Ibu bapak waktu wudhu, sebenarnya membersihkan aku 4 atau aku 3? Waktu wudhu, gini, ibu bapak kalau mandi mau sholat wudhu dulu nggak? Iya, mandi terus langsung sholat, nggak bisa, harus wudhu. Wudhu urusan aku 4 atau aku 3? Wudhu. Gini, mau mandi pakai 1 galon sabun, bersih nggak tubuhnya? Tapi jiwanya bersih nggak? Enggak. Ngebersihin tubuh belum tentu membersihkan jiwa. Berarti konteks yang namanya wudhu, urusannya bukan di aku 4 tetapi di aku 3. Jadi ibu bapak waktu wudhu kumur-kumur bukan ngebersihin karang gigi, bukan. Tapi membersihkan ucapan, membersihkan pendengaran, membersihkan penglihatan, pikiran, perilaku. Berarti ketika wudhu cocok, udah saya nggak mau kena selain muhrim, kenapa takut batal wudhu? Tapi omongannya nyakitin hati orang mulu gitu Bu, Pak. Kan nggak nyambung. Betul nggak? Iya. Iya. Non fisik. Iya. Itu kalau aku mengatakan bahwa wudhu itu adalah fisik, ya. Fisiknya itu sendiri karena mencari ruangan kecil, ya. Dan jiwa saya. Ya. Tapi yang pertama aku bilang tidak. Ya, gini, semua pembersihan itu dalam konteks fisik, air membersihkan fisik iya. Tetapi maksud saya adalah kalau kita tidak berpikir itu buat pembersihan jiwa, kita hanya berpikir untuk ngebersihin kotoran gini aja gitu loh Bu. Berarti intinya dalam konteks yang namanya wudhu, concern utamanya di aku 3 nggak sebetulnya? Iya. Contoh, ibu bapak kentut membatalkan wudhu nggak? Kalau habis kentut, tempat ngeluarin kentut dibersihin nggak? Nah kenapa nggak begitu? Betul nggak Bu? Karena bukan itu poinnya. Poinnya tidak terletak pada fisikal, tetapi poinnya terletak pada jiwa gitu. Dari fisik gitu. Iya. Kemudian tanya, kalau saya ya benar sih bahwa itu kita nggak membersihkan itu. Iya. Tapi kita disuruh berwudhu. Sedangkan yang keluar itu jiwa adalah sesuatu yang kalau fisik gitu. Iya. Karena ini keluar. Iya. Ya gini. Oh jadi panjang nih ceritanya. Ibu harus nonton episode 5 deh. Ibu bapak masih ingat nggak? Jiwa kita ini apa aja sih isinya? Nah lupa nih.
Ya, software dan hardware manusia, pendengaran, penglihatan, hati, akal, pikiran, lidah, tangan, kaki, kulit. Ingat nggak ini? Ada 7 item nih. Ya. Kenapa yang membuat jiwa kita tidak tenang adalah apa yang kita dengar, lihat, pikirkan, apa yang diucapkan, perilaku tangan, perilaku kaki, dan keseluruhan, gitu kira-kira. Maka yang dibasuh waktu wudhu itu urusannya hanya software dan hardware manusia, gitu kira-kira. Sip ya, nanti Bu boleh ulang di yang kelima, nanti pasti ngerti ini. Ya, tapi inti yang ingin saya sampaikan dulu, Ibu Bapak ya gini aja lah logikanya. Kalau lagi sholat terus ngeluarin gas, yang sebelah jadi bau nggak kira-kira? Ya udah gitu aja lah, jadi ngerugiin lah gitu kira-kira. Point of view-nya ada di situ gitu. Ya, tapi intinya, concernnya adalah jiwa ini yang paling penting ketika kita dicek and recheck dalam konteks gini deh. Ibu bapak bangun tidur lagi santai, ngeliat berita yang tidak menyenangkan, deg-degan nggak? Berarti ketidaktenangan jiwa datang dari yang didengar dan dilihat nggak kira-kira? Kebayang nggak dari bangun tidur sampai siang, dengar, lihat, mikir, dengar, lihat, mikir, gini, chaos nggak? Makanya begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pause dulu, istirahat dulu, diem dulu, coba cek. 1, cek pendengaran. Dari subuh ke zuhur ngedengar apa aja. Oh pantas nih, dengerin banyak hal-hal yang buruk. Pantesan gak enak. Coba cek yang dilihat, yang dipikir, yang diucapkan. Sebetulnya ketika kita wudhu, lagi ada kontemplasi ke jiwa gak kira-kira? Nah gitu. Pertanyaan. Ibu bapak waktu wudhu ada kontemplasi gak kira-kira? Cek. Nah, dah aja. Betul gak? Berarti hanya melakukan itu sebagai syarat ritual yang namanya syariat, tapi tidak masuk kepada esensi aku tiganya gitu kira-kira. Koma. Kalau nggak ada air wudhu pakai apa Bu Pak? Tanah. Ya, tempelin ke muka, just bersih nggak? Lah kan tanah ya. Berarti kan esensinya bukan pada aku empatnya, tetapi pada jiwa. Gitu Bu kira-kira. Sip ya, Ibu nanti ulang di episode 5 atau 6, nanti Ibu paham pasti. Ada nanti di playlistnya ada. Itu waktu itu pernah kita bahas tentang wudhu. Sampai sini oke Ibu Bapak? Oke ini? Oke-nya tuh oke gitu ya. Tapi sampai tahapan ini dapat sesuatu nggak? Dapat ya? Intinya sadar penuh bahwa selama ini yang kita otak-atik tuh aku 4 aja terus gitu kira-kira. Ya, tapi aku 3-nya nggak diapa-apain. Ibu Bapak maaf, saya mau nanya. Kedewasaan ada di aku 4 atau di aku 3? 3. Kalau menua ada di aku 4 atau aku 3? Maka tua belum tentu dewasa gitu. Kan aku 4 udah pasti nih, expired lah udah pasti gitu. Tapi expirednya aku 4 belum tentu menumbuhkan pertumbuhan jiwa semakin dewasa. Sip ya? Oke ya? Nah, sekarang kita masuk nih. Kalau ada perjalanan ke langit atau kata-kata bumi dalam konteks Quran, salah satu pemaknaan dalam perumpamaan, bumi itu simbol dari aku 4 gitu loh Bu Pak. Bumi itu wadah, kemasan, kendaraan. Langit itu sesuatu yang tidak terbatas, unlimited, infinite. Maka kalau Ibu Bapak kalau nunjuk langit ke situ nggak? Nah, itu mah awan. Langit yang sesungguhnya adalah sesuatu yang aku tunjuk dan nggak ada batasannya gitu. Maka sesuatu yang tidak terbatas berarti sesuatu di luar bumi, di luar tubuh fisik. Apa itu? Aku 2 di sini. Jadi langit di sini berbicara tentang ruh, ini berbicara tentang jasad. 7 itu disimbolkan dengan sesuatu yang unlimited. Makanya Al-A'raf, tempat yang tinggi nggak ada batasannya, itu 7. 7 pasti diulang-ulang nanti. Unlimited, tawaf 7, sa'i 7, sholat 17 rakaat. Kalau berjamaah 27, 7 itu diulang-ulang gitu. Karena itu mau menunjukkan, diumpamakan sebagai sesuatu yang tidak terbatas. Berarti
perjalanan naik ke langit ini adalah perjalanan menuju kepada sesuatu yang tidak berbatas gitu kira-kira. Sampai sini oke Bu, Pak? Pertanyaan. Berarti kalau perjalanan menuju kepada langit, perjalanan menuju kepada ruh, ini kira-kira menuju atau menembus? Menembus. Maka kata-katanya menembus langit. Berarti perjalanan menembus langit adalah perjalanan menembus aku 4 ke aku 3, aku 3 ke aku 2. Disinilah nanti kita bisa menyatu dalam konteks yang namanya peleburan dengan aku 1 gitu. Ya, pelan-pelan ya. Maka nanti kalau sudah melampaui jiwa di perbatasan di sini, inilah yang disebut Sidratil Muntaha. Tempat di mana kesadaran puncak, top of the top gitu kira-kira. Nah, maka dalam perspektif ini berarti sesaat kita mau melakukan yang namanya mi'raj, itu bagaimana aku melampaui fisik menuju ke jiwa, menuju ke ruh gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sip ya. Ibu bapak mohon maaf nih, di aku 2 sumber petunjuk ada nggak? Aku 2 nih sumber petunjuk ada nggak? Ada dong, karena udah semua full package ada di sini. Berarti pertanyaan saya, petunjuk itu ada di luar diri kita atau di dalam diri kita? Nah gitu. Berarti ibu bapak ketika dapat pembelajaran dari siapapun, ibu bapak pernah gini, oh pernah dengar nggak? Oh itu berarti udah tahu nggak sebenarnya sebelumnya? Udah ada belum sebenarnya? Ada, udah ada, tapi belum sadar. Berarti ibu bapak dari rumah datang ke masjid ini, kita datang ke sini, intinya mau keluar diri atau mau ke dalam diri? Nah, itulah yang disebut ikro, gitu loh Bu, Pak. Oh, oke, ke dalam. Oh, oke, ke dalam. Maka kenapa kita penting untuk mau terbuka terhadap sesuatu apapun yang kita belum tahu? Karena kenapa? Siapapun yang datang ke kita bisa jadi tukang pos untuk kita masuk kepada ikro, mengenali diri sendiri gitu. Makanya tadi ayatnya Quran, lihatlah segala sesuatu, orang-orang mukmin semuanya bersaudara. Sampai sini oke Bu, Pak? Sip ya? Oke? Oke. Nah, sekarang kita ngomong praktikalnya nih. Ulang ya sekali lagi. Jadi perjalanan ke langit kemana Bu, Pak? Perjalanan ruhani. Bukan ke Mars, Jupiter, itu bukan. Menembus langit adalah menembus dinding biologikal jasad, menembus dinding psychological jiwa, sehingga kamu menuju kepada yang fitrah gitu. Contoh. Aku 4 kita beda-beda nggak di sini Bu, Pak? Sip. Aku 3 beda. Pikiran kita sama atau beda? Tapi aku 2-nya sama nggak? Sip. Berarti nanti di 4913-nya, aku ciptakan laki-laki dan perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal mengenal. Berarti perbedaan didesain untuk saling belajar nggak kira-kira? Maka ibu bapak, orang yang bisa menembus ini semua, at least ke aku 3 ke aku 2, orang yang bisa menerima perbedaan, toleransi. Jadi kalau kita susah menerima perbedaan Bu, Pak, udah deh. Kalau kita pengennya sama dengan mauku terus, udah deh. Karena hidup tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Ibu bapak, saya mengingatkan sih, mengulang sedikit. Ibu bapak punya masalah gak dalam hidup? Punya masalah? Apa sih masalahnya? 1. Mau ibu bapak ngomong banyak apa semua? Enggak, semua akarnya cuma 1. Yang disebut masalah adalah keinginanku enggak kejadian, udah gitu aja. Betul nggak? Berarti urusan masalah bukan urusan apa-apa, urusan dari keinginan. Berarti sumber masalah siapa Bu, Pak? Tapi paling enak gara-gara
Gara-gara, betul nggak Bu Pak? Padahal masalah utamanya siapa? Nih. Nah kalau orang udah melihat dirinya ada sesuatu, berarti dia lebih mawas diri, berarti dia bisa menembus diri. Artinya apa? Dia sudah terlalu sibuk, tidak sibuk dengan faktor eksternal gitu. Oke Bu Pak? Sip? Oke? Berarti aku 4 perlu dirawat nggak? Tubuh fisik perlu dirawat nggak? Nanti kita bahas. Itulah namanya puasa. Makanya ibu bapak rawatlah tubuh 4 ini dengan tidak terlalu banyak makan misalnya. Nutrisinya dijaga, olahraganya dijaga, boboknya dijaga. Kenapa? Karena ini wadah nih. Segimanapun isinya keren, mobilnya mogok mulu, susah Bu Pak. Ya, dan aku 3 dan aku 4 ini sangat berkorelasi tinggi. Ibu bapak masih ingat nggak orang takwa? Top dari orang takwa yang paling presisi itu adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Masih ingat itu? Yes. Berarti ketika seseorang gak punya skill memaafkan yang baik, dia akan marah-marah. Marah 5 menit, sistem imun tubuh kita mati 6 jam. Masalah gak aku 4-nya? Masalah. Berarti ibu bapak, semua masalah di aku 4 itu datang dari manajemen aku 3-nya yang gak baik, gitu kira-kira. Berarti jiwa perlu dikasih nutrisi gak? Iya, dulu kan waktu upacara setiap Senin, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kalau jiwa gak pernah diregulasi, pasti tubuh fisiknya gak beres gitu Bu Pak. Sip ya? Oke sampai sini? Berarti 4 dan 3 dua-duanya perlu diregulasi nggak? Ah gitu. Nah ibu bapak saya mau mengulang sedikit terus nambah lagi beberapa poin. Sampai sini oke ibu bapak? Dapat ya? At least ibu bapak udah mulai menyadari bahwa sholat itu bukan yang 5 aja. Orang yang rajin 5 itu baru aku 4-nya. Tapi abis yang 5 diaplikasikan dalam keseharian baru itu aku 3-nya. Makanya nanti kita bahas ada sholat wusto namanya di pertengahan, ada sholat daim yang nggak ada ruang dan waktu gitu. Karena kalau kita sholat dalam konteks 5 kali sholat mengingat Allah cuman 25 menit sehari, berarti banyak nggak ingat Allahnya dong, betul nggak Bu Pak? Nah, gitu. Sip, oke, oke. Nah sekarang kita naik nih. Aku 4 ini nanti kita bahas waktu Ramadan secara detail. Tapi saya mau masuk dulu ke surat 29 ayat 45. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatmu itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaan, keji dan munkar itu urusan aku 3 atau aku 4? Yang membuat kita keji, kita munkar, kita baik, kita jahat, kita menolong, kita menghina, yang menjadi sumber utamanya aku 3 atau aku 4? Aku 3 lah. Karena mobil tergantung sopirnya. Betul gak Bu Pak? Berarti kalau aku 3-nya penuh dengan kebencian, akan direfleksikan oleh aku 4 dengan perilaku benci. Jadi ibu bapak, maaf ya, kalau ibu bapak ketemu orang yang lagi ngomongnya kasar, kebun binatang keluar, kebencian keluar, itu refleksi dari jiwanya nggak kira-kira? Ya udah. Jadi kalau ada orang marah-marah sama ibu bapak, mencaci, mendengki dan lain-lain, diem dulu, saksikan, ini dia jiwanya pasti lagi sakit gitu loh Bu. Tapi kalau nggak sadar, jadi ikut sakit kitanya, betul nggak Bu Pak? Iya. Maka kenapa sih regulasi jiwa, mengontrol amarah itu ada di dalam ketakwaan? Karena kalau kita tidak mengontrol jiwa kita, nggak ada orang lain yang bisa kontrol jiwa kita tuh, nggak ada Bu Pak. Contoh, ya Bapak kalau ada orang nyebelin pengen nimpalin untuk marahin dia jadi apa dan lain untuk ngebalas, ada gitu-gitunya nggak Bu Pak? Nah.
Ya, sekarang saya tanya, begitu seseorang melemparkan sesuatu, kita tangkap dan kita lemparin ke dia, dia sakitnya datang ke kita, begitu kita ngelempar, kita jadi nambah penyakit jiwa nggak kira-kira? Iya. Dan ibu bapak maaf ya, perlu diketahui, siapapun orang yang hidup di bumi, saya selalu ulang-ulang pakai analogi ini, bumi itu rumah sakit jiwa besar bu, Pak. Berarti penduduknya semuanya sakit jiwa, cuman kadarnya beda-beda, udah gitu aja. Makanya kita lagi disekolahin. Jadi kalau ibu bapak ngelihat orang yang agak-agak nyebelin, oh ya udah, sesama pasien rawat jalan, udah gitu aja. Dia gitu, aku gitu. Dia lagi belajar nggak bu pak? Kita lagi belajar nggak? Ya pertanyaannya siapa yang mau bertumbuh gitu kira-kira? Makanya rumusnya ibu bapak kalau nggak beli sesuatu di sosial media, di Tokped kayak di Shopee, datang paket. Ibu bapak bilang, bukan pesanan saya, dibalikin lagi nggak kira-kira? Ya udah, kalau ada pun yang jelek nggak usah diterima, nanti balik lagi ke dia gitu loh bu. Cuman karena yang namanya kebaperan konteks jiwanya penuh dengan luka, kita akhirnya merefleksi dengan sesuatu yang namanya habits gitu kira-kira. Sip, oke, dapat ya. Berarti urusan sholat ini sebetulnya kalau di aku 3 membuat jiwa lebih tenang nggak bu, Pak? Iya. Jadi sesaat saya, ibu dan bapak, begitu ada orang apapun dan aku memaafkan, itulah sholat yang sesungguhnya. Begitu ibu bapak ngelihat ada orang yang perlu ditolong dan kita menolong, itulah sholat yang sesungguhnya. Karena real dari sholat, real dari doa, sholat itu nanti identik dengan doa, itu adalah action. Bentuknya adalah perilaku. Nah, yang ingin dititik beratkan di pembahasan kita, waspadalah terhadap jiwa. Karena kita nggak bisa pinjam orang lain untuk mengerti jiwa kita, nggak bisa bu, Pak. Ya, saya ulang-ulang dulu nih. Ibu bapak kan udah dapat ya si tabel ini. Kalau belum nanti saya kirim lagi, ibu bapak nanti baca lagi. Supaya ibu bapak setidaknya ngerti, oh aku lagi ada di wilayah mana. Ibu bapak masih ingat nggak? Neraka surga, masih ingat nggak? Orang yang jiwanya ada di level bawah, itu namanya neraka. Ibu bapak, neraka identik dengan hal baik atau hal buruk? Hah? Kalau ada pilihan, ibu bapak pengen di surga, pengen di neraka, yang mana? Iya, pengennya di surga, tapi urusan tiap hari julid mulu, nggak bisa bu, Pak. Aneh, itu nggak nyambung gitu. Pengennya di surga, tapi memposisikan jiwa ada di level rendah terus. Ibu bapak tolong renungkan ini baik-baik ya. Di dalam satu perspektif Nabi Muhammad pernah mengatakan hal yang sangat indah, bahwasannya kasih sayang Allah selalu mendahului murkanya. Jadi kalau Allah mau murka, disalib sama kasih sayangnya. Allah mau murka, disalib pakai kasih sayangnya. Jadi ibu bapak, nomor 1, karena Allah sang maha welas asih, hal yang paling sulit dilakukan oleh hambanya adalah masuk neraka sebenarnya. Orang dianya kasih sayang, itu 1. Yang kedua, jangan salah sangka sama neraka. Neraka bukan tempat penyiksaan, tapi neraka tempat pendidikan. Ibu bapak, neraka itu digambarkan panas atau adem? Panas itu simbol dari api nggak? Iya. Kalau kita mulai menyadari bahwa semua api, ini saya kasih analogi simpel aja ya, supaya kita tuh nggak iritasi dengar kata neraka tuh jelek gitu, nggak gitu. Karena ibu bapak, sorry itu saya ya, nanti kita ngerti, semua orang pasti mengalami neraka dalam hidupnya, pasti. Di dalam perspektif pemahaman ini, contoh, ini analogi gampang aja ya supaya memudahkan. Kita mau makan steak, dagingnya harus dibakar dulu nggak bu, Pak? Supaya apa? Juicy. Enak. Berarti api digunakan kepada daging untuk mematangkan gak kira-kira? Iya. Jadi ibu bapak, sorry to say, yuk kita mulai melihat bahwa neraka bukan tempat penyiksaan, tetapi tempat pematangan. Karena
Hanya di wilayah nerakalah orang bisa bertumbuh. Hanya dalam keadaan sedih, bete, bad mood, gak enak, di situ pelajaran akan datang dan kita bisa belajar lebih cepat. Sok, contoh. Ada nggak yang ngomong gini? Kita ambil hikmah dari keberhasilan ini. Ada nggak Bu, Pak? Iya. Semua orang ngomong hikmah, kita ambil hikmah dari kegagalan. Nggak ada, udah berhasil. Ambil yuk hikmahnya, nggak ada Bu, Pak. Betul nggak? Berarti semua kegagalan, keburukan, konteks yang namanya neraka justru tempat buat kita lebih mematangkan jiwa kita supaya kita lebih terlatih, lebih dewasa gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Maka frekuensi jiwa yang tinggi disebut namanya surga. Pertanyaan, berarti posisi surga dan neraka, nyaman atau tidak nyaman, itu ada di aku 4 atau di aku 3? 3 lah. Berarti surga dan neraka ini di Quran pun disebutkan perumpamaan. Seperti. Artinya apa? Dimanapun kamu berada, tubuh fisikmu, tempat geografismu, kalau jiwanya ada di frekuensi bawah, kamu tetap gak akan menikmati gitu kira-kira. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti ibu bapak maaf ya, surga dan neraka kita alami hari-harinya kira-kira. Nah gitu. Lebih sering di mana Bu, Pak? Nah, saya ulang-ulang ini ya, supaya ibu bapak aware. 1, neraka paling kerak, paling bawah, paling basic sering disebut jahanam ibu bapak. 1 ya ibu bapak ya. Sadarilah ketika jiwa ibu dan bapak ada pada level ketika dirinya merasa tidak berharga. Udah hati-hati sama itu. Aku mah apa sih? Aku udah aja. Karena level yang paling rendah itu disebut level shame, memiliki malu, tidak berharga, nggak ada yang bisa dilakukan, dan dia akan masuk dalam konteks penolakan hidup Bu, Pak. Dan ini tipikal-tipikal yang 1 step ke bawah lagi, pasti ada bawaan-bawaan pengen mengakhiri hidup gitu. Cerita sedikit ya Ibu Bapak. 4 apa 5 hari yang lalu, saya ketemu teman lama. Kebetulan dia pasien teman saya. Teman saya Dokter Rama tuh psikiatri, dia pasiennya. Dia mengalami level paling bawah ini, shame ini, sehingga orang ini Ibu Bapak sudah melakukan 16 kali percobaan bunuh diri, tapi nggak mati-mati Bu Pak. 16 kali. Dan ini message buat kita barengan ya. Setelah ditelaah, saya nanya, Mas, apa sih akar Anda kok pengen mengakhiri hidup mulu? Apa coba jawabannya Bu Pak? Kang, saya dari kecil sama orang-orang terdekat saya gak pernah dikasih pujian setitik pun. Gak pernah ada pujian, gak pernah ada apresiasi dari ibunya, dari bapaknya, dari adik kakaknya, dari lingkungannya. Tidak ada apresiasi yang membuat dia ada di level paling bawah gitu kira-kira Bu Pak. Artinya apa? Jangan-jangan, sorry to say, apa yang kita lakukan sangat memiliki impact yang besar untuk di luar diri kita. Jadi Ibu Bapak, ajaran leluhur kita ya, dengan simpel terima kasih, maaf, itu kayak hal sepele, tapi itu bisa berdampak besar pada jiwa seseorang gitu kira-kira Bu. Ya, jadi Ibu Bapak yang ada di level merasa dirinya tidak berharga, tolong sadari itu lagi ada di frekuensi paling rendah, hati-hati di situ. Makanya dalam perspektifnya Ibnu Arabi, level neraka itu disebut amarah dan lawamah gitu kira-kira. Amarah tuh level paling bawah, tengah-tengah naik menuju kedua namanya lawamah. Yang kedua, hati-hati ketika ibu dan bapak, maaf ini sering terjadi. Sering merasa bersalah.
Duh, aku tuh ya belum sempat untuk membahagiakan, udah keburu pass away, bersalah diulang-ulang. Aduh, tahu gitu ya, tahu gitu. Orang yang merasa bersalah itu terlalu banyak pada dasarnya adalah hidup di masa lalu. Dulu ya. Dulu. Di mana orang yang merasa bersalahnya lebih banyak, itu banyak membuat konteks menghancurkan dirinya sendiri gitu. Oke Ibu Bapak, sip ya, hati-hati. Merasa bersalah untuk perbaikan bagus, tapi merasa bersalah yang berkepanjangan itu menghancurkan diri, gitu kira-kira. Yang ketiga, ada pertanyaan? Gimana Ibu? Pakai ini. Pak Ustadz, saya tadi tertarik dengan apa yang Pak Ustadz ungkapkan bahwa kita jangan menganggap neraka itu sesuatu yang yang tidak baik, menjadikan seperti itu. Tapi tempat untuk pembelajaran gitu ya. Tapi kan kita sebagai Muslim dikatakan kita harus masuk sebagai seorang Muslim secara kafah, means kita mengikuti ajaran karunia Allah yang tertulis di dalam Al-Quran gitu. Nah di dalam Al-Quran sendiri disebutkan bahwa neraka itu adalah kekal. Jadi seperti di surat Al-Baqarah ayat 34 yang dikatakan bahwa mereka yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalam jahanam. Dalam konteks apa? Pak Ustadz mengatakan jangan menganggap neraka itu sebenarnya kita tahu itu neraka itu jahanam ya. Dan kita berada di sini juga memang kita tidak pengen kalau sudah di zaman itu jangan sampai kita masuk neraka gitu. Dan yang kita bisa mengatakan bahwa tempat pembelajaran maksudnya gimana gitu. Sebenarnya kita belajar bahwa ini di sini belajar supaya kita jangan masuk neraka gitu. Dan itu kita akan kekal. Sudah banyak sebenarnya sebagian saya mendengarkan orang-orang percaya bahwa kita tuh nanti dibersihkan dulu di neraka ya, yang timbangan amal dan dosanya sampai lebih banyak yang dosanya itu masuk di neraka dulu, dicuci-cuci dulu gitu di situ dan nanti masuk ke surga. Padahal di banyak surat kita belajar bahwa kita akan kekal di situ. Begitu Pak Ustadz, saya mau pencerahan. Terima kasih. Jadi main isu yang Ibu bingungin yang bagian mananya? Saya mengatakan kenapa Pak Ustadz mengatakan bahwa kita belajar untuk tidak menganggap neraka itu jahanam gitu. Oke. Tapi tempat pembelajaran padahal itu kan final destination lah buat kita ya setelah kiamat gitu. Oke. Pertanyaannya, Ibu dapat semua itu tadi dari informasi nggak? Maksudnya? Ibu dapat cerita semua informasi bukan? Informasi. Nah, informasi pasti kebenaran nggak? Belum tentu. Nah, satu ya. Berarti kalau informasi belum tentu kebenaran, itu semua perlu penelaahan, betul nggak? Iya. Sip. Yang kedua, hidup yang paling sejati nanti atau sekarang? Nanti. Yang sejati. Ibu hidup di masa depan nggak? Tidak. Sekarang. Sip ya. Berarti hidup itu selalu right here, right now, betul nggak? Tahu, yes. Apapun yang dilakukan masa depan, that's illusion, betul nggak? Yes. Kita nggak tahu, Yes. betul? Yes. Pertanyaan saya, yang penting memperbaiki sekarang atau masa depan? Now. Berarti kalau Quran bicara dalam konteks apapun, kata kuncinya adalah kembali kepada now. Jadi nanti mau ada cerita nanti dibasuh dulu, dicuci dulu apa? Yang ngomongnya aja belum pernah, betul nggak? Cerita. Coba Ibu buka Quran, buka surat 11 ayat 106, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka adapun orang-orang yang sengsara tempatnya di dalam neraka. Oke, tahan dulu. Adapun orang-orang yang sengsara, placementnya disebut sebagai neraka, betul nggak? Lanjut. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Jadi kira-kira kalau orang yang ada di neraka, nafasnya pendek apa panjang? Kalau nafas pendek kira-kira terjadi pada aku 4 dan aku 3, di mana jiwanya itu lagi luas, lagi lapang atau lagi sempit? Sempit. That's it. Betul? Lanjut. Mereka kekal di dalamnya. Oke, tahan. Ibu dan Bapak kalau lagi ada di level-level bawah, ya,
lagi apatis, marah, benci, iri, dengki. Kalau kita tidak mau berubah untuk naik ke atas, ada nggak yang bisa merubah kita? Nggak ada. Kekal nggak, Bu? Kekal. Sesaat kita tidak mau merubah dari frekuensi bawah ke frekuensi tinggi, tidak memutuskan, kita akan stay di level yang sama, gitu kira-kira. Selama ada langit dan bumi. Berarti konteksnya kapanpun dan dimanapun kedua hal ini terjadi dalam konteks aku tiga, gitu kira-kira. Lanjut, Bu. Selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Oke. Terus? Sungguh Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kerjakan. Oke, ayat berikutnya. Sekarang kebalikannya. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, Adapun orang-orang yang berbahagia, lanjut. maka tempatnya di dalam surga. That's it. Ketika ada di frekuensi tinggi, itulah yang disebut dengan yang namanya surga. Kira-kira kalau orang happy, jiwanya sempit atau lapang? Lapang. Lanjut. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tidak ada putus-putusnya. Sip. Berarti Ibu Bapak dalam keseharian kita bisa bolak-balik surga neraka nggak sebetulnya? Bisa. Ketika Ibu ngelihat orang nyebelin, dia bisa jadi neraka buat kita. Tapi menyebalkannya bisa jadi pembelajaran buat kita. Betul nggak, Bu? Dan sebaliknya gitu. Nah, indikator parameter dari titik tengah ke bawah dan titik ke atas dipetain gitu ceritanya, Bu. Jadi ketika ibu dan bapak lagi ada rasa malu, rasa bersalah yang ketinggi, apatis, nggak peduli, kesedihan yang mendalam, ketakutan, keinginan yang besar, kemarahan dan bangga, itu level-level kira-kira dari titik netral gitu, titik nol gitu, ke bawah gitu kira-kira. Gitu, Bu. Dialami nggak keseharian? Iya. Jadi ibu bapak maaf ya, maaf. Contoh. Ada orang yang di level 125 itu adalah hasrat melekat kepada sesuatu hingga diperbudak. Ada nggak tipikal orang kalau pengen harus sekarang ada begitu nggak ibu bapak? Nah, berarti dia lagi dikuasai oleh hasrat nggak? Diperbudak nggak? Neraka nggak? Iya. Jadi marah-marah kalau nggak kejadian. Jadi yang lucu ibu bapak maaf ya, tiap hari stres, bete, dengki, iri, marah. Berarti jiwanya aku tiganya lagi di neraka nggak kira-kira? Terus ngomong, aku takut masuk neraka. Lah udah dari tadi gitu. Gitu Bu kira-kira. Nah pun nanti akan ada neraka apa dan lain, itu lain cerita. Itu urusan for the next gitu. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah karena hidup itu present right here right now, alangkah lebih baik apa yang kita lakukan yang bisa kita benar-benar elaborasi adalah yang terjadi di sini sekarang saat ini. Oke Bu, Pak? Sip. Nah, ini yang kita mau bahas berikut ya. Silakan. Saya sudah berusaha ini ya. Jadi mungkin bisa nggak saya katakan bahwa ya neraka dan surga itu berakhir selama masih ada langit dan bumi, Yes. selama masih ada jiwa dan jasad. Berarti ini adalah jembatan. Jadi apa yang selalu ya terserah itu yang selalu kita dengar dalam kajian. Tidak ada istilah kalau sudah kenal di neraka ya neraka aja tempatnya. Tapi berarti ini adalah bagaimana kamu akan pada akhirnya sampai ke neraka kalau kamu tidak membawa berjalan di jembatan yang menuju Surga. Boleh katakan seperti itu. Jadi ada kata selama masih ada langit dan bumi, berarti selama masih ada jasad dan Jiwa. itulah di situ kamu bisa merasakan surga neraka saat ini. Tuh. Jadi pada saat kamu sudah meninggal, jasad kan udah habis tuh. Iya. Yang tinggal jiwa. Iya. Jiwa inilah yang nanti membawa kita ke surga atau ke neraka. Nanti. Ya. Bisa saya katakan seperti itu? Bisa, Ya. tapi bisa sih. Tapi nggak tahu, bukan belum pernah ya. Enggak ini karena itu sih yang kita dapat belajar. Mestinya terserah itu membuat kita salah persepsi yang pelajaran kita kajian pokoknya itu. Dan jadi saya cuma
memahamkan diri saya. Sip. Nah, persepsi nanti mau ada jembatan apa, that's okay Bu. Itu urusan nanti. Betul nggak? Tetapi semua yang terjadi nanti pasti konsekuensi dari apa yang kita lakukan sekarang. Jadi titik berat yang ingin saya dalemin lagi di potensi right here right now-nya gitu. Ya. Sekarang ini kita yang meng-create mau kemana jika kita ke depan. Yang ada Al-Quran Karim sudah menerangkan daerah seperti itu memang pasti ada kita firman Allah. Tapi kemana kita nanti sekarang ini yang kita ini. Nah, tuh. Karena kembali segala bentuk pasti konsekuensi. Nah, yang ingin saya titik beratkan lagi Ibu Bapak di pelajaran kita hari ini, titik dari tengah ke bawah kan kita udah bahas ya Ibu Bapak. Jadi wajar kalau orang nggak bisa memaafkan, melekat, membenci, julid, iri, dengki, neraka aja udah gitu kira-kira. Dan kita selalu akan ada di situ terus nggak dalam keseharian? Pasti. Cuman jangan lama-lama gitu maksudnya Bu. Sip ya, karena nanti tergantung jiwa kita ini mau disimpan di level mana gitu. Nah Ibu dan Bapak, berkaitan sama yang namanya sholat nih ya, naik di level setelah 200 itu ada yang disebut level yang namanya penerimaan dan berpikir. Jadi maksud saya, kalau kita pengen banyak-banyak di surga, hal yang paling penting kita miliki adalah skill yang namanya acceptance, penerimaan. Artinya semua bentuk apapun, let's say ya, mohon maaf ya Ibu Bapak, mau rajin yang 5 kali tapi hidupnya banyak menolak realitas, mohon maaf, kira-kira ada di frekuensi rendah terus nggak? Nah gitu. Dan nanti Ibu Bapak di level-level tinggi nih, di level-level tinggi itu ada level kalau udah masuk ke ya ayat Tuhan nafsul mutmainah. Itu levelnya masuk kepada level yang namanya cinta, love, welas asih. Naik ke level bahagia, baru di situ yang namanya damai gitu. Jadi maksud saya, kenapa ending sholat itu adalah damai kanan dan damai kiri? Maksudnya adalah ketika kita lagi ada di level apatis, shame, guilt, benci, iri, belajarlah untuk kita naik ke level yang paling tinggi gitu kira-kira. Dan salah satu cara untuk kita bisa mentransformasi dari level rendah ke tinggi, kita punya yang namanya waktu diam, waktu hening. Itulah yang dilatih waktu 5 kali gitu. Nah Ibu Bapak, dari awal tuh saya cuma mau bilang gini aja sebenarnya. Mi'raj naik itu bukan naik ke sana, tapi menaikkan level dari yang neraka ke surga, dari yang membenci penuh dengan cinta gitu loh Bu, Pak. Dari yang banyak julid penuh dengan konteksnya penerimaan gitu kira-kira. Dan ini akan terjadi levelnya berbolak-balik pasti. Tetapi aku sadar saat ini aku lagi di level jiwa yang mana gitu kira-kira. Itulah yang selalu diikro. Karena kalau kita banyak terjebak di level bawah, tadi kata Quran tadi, kekal udah selesai. Nah, artinya yang bisa merubah kita dari level bawah ke atas siapa Bu, Pak? Diri sendiri. Yang maksudnya akhir ending dari semuanya, statementnya cuma sederhana. Perjalanan menuju kepada Allah enggak bisa diwakilkan. Hanya orang-orang yang memupuk jiwanya, merawat jiwanya, menaikkan kualitas jiwanya, dan dia mau melakukan itu, dia akan bisa melakukan perjalanan gitu kira-kira. Oke sampai sini? Sip? Means kalau orang sholatnya benar berarti happy nggak Bu, Pak? Happy. Damai nggak? Damai. Berarti kalau sekarang sholatnya rajin, puasanya rajin, umrohnya rajin, tapi nggak damai, penuh kisruh, penuh konflik, banyak drama, berarti dia baru melakukan ritual di aku 4 gitu.
Tapi kata kuncinya adalah bagaimana aku 4 kita lampaui supaya kita terus menerus melakukan yang namanya tazkiyatun nafs atau membersihkan jiwa. Oke? Sip. Ibu bapak pernah jiwanya kewas-kewas dikit nggak? Nah, di neraka namanya. Tapi pernah happy? Surga namanya. Nah nanti ibu bapak ukur aja keseharian lebih banyak di neraka atau di surga gitu maksudnya. Makanya kita punya check and balance sehari 5 kali gitu. Karena once nanti aku 3-nya clear, nanti insya Allah di beberapa pertemuan kita akan masuk ke level gimana caranya naik ke aku 2 gitu kira-kira. Maka orang-orang yang naik ke aku 3, ke aku 2, orang-orang yang berjalan ini disebutlah orang yang takwa. Berarti jiwa penting dikasih nutrisi nggak? Iya. Ingat nutrisinya. Jangan pelit. Tidak pandai menahan amarah, memaafkan, menolong, bermanfaat. Itu kan nutrisi jiwa kita tuh. Yang jangan sampai nutrisi aku 4-nya dipenuhi terus, tapi aku 3-nya nggak pernah dikasih nutrisi gitu kira-kira. Oke? Sip? Dapat ya? Jadi ibu bapak, Mi'raj ini penting kita lakukan nggak? Sesaat ibu bapak, aduh lagi nggak enak nih, tahan, terima dulu, ada apa nih? Nah, ikro. Oh ternyata aku lagi apa. Nah begitu penerimaan nanti naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Lama-lama nanti terlatih turunnya nggak terlalu drop banget gitu kira-kira. Maka tidak ada yang bisa stay di frekuensi tinggi kalau tidak latihan. Oke? Sip? Paham? Pahamnya tuh gini ya, gimana ya? Oke nggak ibu bapak? Sip ya? Dah, nanti di pertemuan yang akan datang kita akan bedah level 3 naik ke aku 2. Bismillah. Sekali lagi ini tolong ditonton sekali lagi supaya nanti at least ibu bapak juga jangan lupa cek and recheck si tabel ini ya. Supaya ibu bapak ngerti bahwa aduh aku lagi banyak pengen nih, lagi di level apa gitu. Meskipun gak usah hafal, tapi at least bisa mengikro bahwa oh aku jiwanya lagi ada di frekuensi rendah atau tinggi gitu kira-kira. Oke ibu bapak, sip. Kesimpulan, saya simpulkan dulu. Isra tadi apa? Naik tadi apa? Mi'raj itu apa? Naik kemana? Ke langit, namanya ruh. Berarti perjalanan Isra Mi'raj keluar atau ke dalam diri? Berarti ini adalah perjalanan meniti ke dalam diri. Ingat ya ibu bapak quotes yang mungkin bosan didengar, tapi ini saya ulang-ulang. Manusia tidak pernah punya masalah dengan apapun dan siapapun kecuali sama egonya. Betul nggak bu pak? Yes. Berarti problem semua masalah bukan dia tapi egoku. Dan ego ada di dalam. Masalah bukan untuk cari jalan keluar tapi untuk cari jalan ke dalam. Artinya apa? Memi'rajkan kita dari frekuensi aku 3 yang level rendah untuk naik ke aku 3 yang levelnya tinggi gitu kira-kira. Sip. Ibu bapak bahagia berarti diberikan atau diusahakan? Jangan aku tuh nggak bahagia. Iya tiap hari milih marah-marah mulu. Kalau marah keturunan bukan? Dilatih. Aku kan emang keturunan pelit. Enggak, kamu latihan tiap hari pelit gitu kira-kira. Jadi apa yang kita latih akan menjadi diri kita gitu. Oke? Sip. Dapat sesuatu hari ini? Dapat ya? Ingat, jangan diobesitaskan dalam bentuk pengetahuan. Jadikanlah ini semua dalam bentuk perenungan dan alami, lakukan sehingga ibu bapak bisa langsung ngomong Shadaqallahul Azim, bukan karena cerita, bukan karena informasi, tapi karena ibu bapak mengalami langsung apa yang diketahui. Ada pertanyaan? Saya suka dapat dari salah satu ustazah, terus dengan kalau kita meninggalkan sholat, kita dulu waktu muda mungkin sholatnya bolong-bolong gitu ya. Itu ada yang bilang itu informasiin kita tuh harus membayar sholat.
Itu benar apa enggak Pak Bu? Jadi misalnya kita dulu tuh sholat zuhurnya bolong-bolong, jadi sekarang ini kita harus membayar sholat pas lagi sholat zuhur. Dulu sholat maghrib kita nggak sholat, sekarang kita harus bayar gitu. Itu benar nggak Pak Bu harus kita lakukan? Kalau puasa kan memang harus kita wajib bayar. Nah kalau kita dulu sholatnya bolong-bolong, apa wajib harus kita bayar juga sekarang ini gitu? Ibu ingat nggak yang nggak sholatnya apa aja? Yang nggak tahu. Iya. Gitu. Ya, gini maksud saya Bu, nggak salah ya. Gini, kalau kita dulu ketinggalan puasa wajib membayar puasa. Kalau kita dulu ketinggalan sholat wajib membayar sholat. Iya. Tapi kata kuncinya pelajaran ini apa sih sebetulnya? Satu Bu, kata kuncinya adalah belajar konsisten. Seenggaknya sekarang lebih sadar, apapun yang dulu nggak inget satu-satu kan, tapi at least hari ini aku lebih memperbaiki dari apapun yang aku lakukan sejak dulu. Aku menjadi versi terbaik diriku dari yang dulu. Kata kuncinya adalah selalu terus melakukan perbaikan diri. Saya rasa itu yang paling penting. Karena kalau ukuran yang tadi dilihat hanya sholat yang aku 4, dulu zuhur enggak 5 kali, sekarang subuhnya 5 kali, yang sholatnya aku 4-nya doang, jiwanya juga nggak gimana-gimana gitu kira-kira. Itu poin utamanya. Jadi poin utamanya lebih kepada bagaimana kita mengingatkan untuk melakukan terus-menerus yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Karena begitu ibu paham bahwa sholat bukan hanya di aku 4, berarti kan kata kuncinya adalah aku 3 gitu. Jiwa. Itu inti. Berarti jiwa ya. Jiwa. Karena kan kita nggak lupa Bu ya. Iya. Waktu SD gitu, aduh nggak zuhur berapa kali. Waktu kuliah, aduh kayaknya nggak asar berapa kali gitu. Iya, bolong-bolong maksudnya. Kalau dulu gitu kan sering bolong-bolong gitu. Iya. Apalagi waktu haid ibu nggak sholat ya. Iya. Iya gimana? Ada yang bilang juga Pak Bu, oh ya dibantu dengan sholat sunnah. Iya. Itu bisa juga katanya membantu. Jadi qobliyah ba'diyah gitu. Apapun perspektifnya, tujuan utamanya adalah sholat di aku 4 memperbaiki sholat yang di aku 3. Kuncinya ada di situ aja. Berarti kalau begitu kita nggak perlu ngebayar yang dulu-dulu gitu, nggak perlu ya? Ya bukan nggak perlu sih, tapi mengambil concern di mana yang paling penting adalah perbaikan pada akhlaknya aja. Gitu intinya. Ya kalau ibu ingat ya, kalaupun ibu mempercayai dan meyakini itu, ibu ingat kayaknya dulu waktu SMA zuhur. Waduh, nggak kehitung deh Pak Ya, Abu. makanya. Ya, udah Bu nggak usah nyusah-nyusahin sih intinya ya. Tapi kata kuncinya Iya. melakukan yang namanya improvement gitu aja sih. Perbaikan maksudnya. Ya. Karena nanti kan kita akan ngerti Bu, penilaian sholat kita di hadapan Allah itu bukan rokaatnya, bukan. Bukan. Iya. Karena outputnya adalah dari rokaatnya berbentuk apa yang menjadi akhlak dan kebaikan gitu loh Bu. Itu satu. Ya. Justru kalau mau lebih deg-degan Bu, dulu waktu SMA nggak sedekah, ya kapan ya? Itu yang justru lebih penting untuk ditakuti sebenarnya. Dulu aku kekurangan berbuat baik apa ya? Dulu aku nggak bermanfaat apa ya? Justru itu nanti outputnya gitu. Ya. Sekarang sibuk ngurusin yang rokaat, tapi kebaikan-kebaikan kebermanfaatan malah jadi cuek misalnya Bu. Kan padahal nanti intinya di aku 3 itu adalah outputnya apa? Kebermanfaatan gitu. Ya. Nah saya kembali kepada apa yang ibu yakini, tetapi respon saya adalah lebih bagaimana melihat ada pertumbuhan dalam konteks yang namanya akhlak yang membaik gitu aja sih. Gitu kira-kira. Ya. Sip ya? Sip. Oke. Cukup ya ibu bapak ya? Kita mau zuhur soalnya. Ibu bapak ini dapat sesuatu nggak hari ini? Dapat. Tuh kayak diam-diam gini ibu bapak ya? Dapat ya? Ingat 2 pertemuan lagi UTS jangan lupa ya? Nah, ujian kita belajar. Oke, kita tutup doa sebentar. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, tidak pas, karena semua datang dari kebodohan saya, ilmu saya yang nggak ada apa-apanya, karena semua kebenaran hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menyampaikan kebaikan adalah baik, yang mendengarkan kebaikan juga baik, tapi yang lebih baik adalah yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Oleh karena itu, Ibu Bapak, yuk mari kita jadi yang terbaik, yang selalu mengedepankan dan bersegera dalam berbuat kebaikan. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.